Moga-moga jelas ya, share screen saya, Dok. Terlihat ya? Oke. So, ini adalah pasien saya dengan AV block. Apa yang harus kita lakukan? Apakah yang saya lakukan ini sudah benar ya? Nanti akan dikomentari oleh Dokter Erika sebagai pakarnya ya. Kalau misalnya salah ya nanti ditambahi, Dok. Oke, so yang pertama adalah pasien ini laki-laki 66 tahun ke UGD dengan keluhan nyeri dada, hasil troponínnya positif. Ini rujukan dari rumah sakit yang lain ke kita, dan memang smoker dan tekanan darahnya 100/60. Pada waktu datang itu sebenarnya klinis ya masih nyeri dada skala 3 lah ya, tapi klinis stabil tensi 100/60. Kita lihat ECG-nya, ini ECG di soal saya carikan, oke setelah ini. Nah di sini kita melihat irama sinus ya, nah jelas 1P diikuti oleh CTGRS dan gelombang P-nya itu positif di lead 2 ya, negatif di AVR, so iramanya sinus. Tapi kita lihat ada drop beat ya, ada P yang tidak diikuti oleh 1 GRS. Ya. Kemudian ini saya share di IG story, pertanyaan, ini termasuk apa gitu, AV block yang mana gitu. Beberapa teman-teman menjawab AV block grade 1, ada yang menjawab Mobitz 1, ada yang menjawab Mobitz 2, ada yang menjawab AV block 2/1. Nah, nanti mungkin lebih detail oleh Dokter Erika ya. Nah, kalau kita lihat yang jelas ini ada 1P diikuti 1 GRS, di sini ada P yang drop beat yang tidak ditulis GRS. Terus terang kalau melihat polanya belum pasti apakah ini Mobitz tipe 1 atau Mobitz tipe 2 ya. Walaupun mungkin PR intervalnya sekitar 5 kotak 5 kotak persis ya. Jadi kita belum melihat pola apakah ini AV block graded 2 Mobitz 1 apa Mobitz 2. Jadi kalau saya sih lebih senang menyebutnya sebagai AV block 2/1 ya. Kemudian ada poor air wave progression di V1 sampai V3 di sini, di mana R-nya kita lihat tidak naik gitu ya. Saya curiganya suatu old myocard infarct anterior kemungkinan. Dan ada T inversi di 2, 3 sama AVF ya. Kemungkinan suatu iskemia inferior. Nah, ini pasien dengan koroner dengan troponin positif dan nyeri dada. Jadi saya kira mengarahnya ke koroner, AV blocknya terkait dengan koroner. Nah, ada salah satu clue yang saya dapat dari EKG dari perujuk ini, saya cari arsipnya, ternyata kita dapat. Jadi waktu di sana itu yang pertama ECG-nya adalah irama sinus biasa, irama sinus biasa. Di sini ada apa namanya, masih ada R sih, tapi ini T-nya sedikit lebih tinggi dibandingkan yang waktu masuk di rumah sakit kita ya. Tapi tidak ada AV block pas ini. Ya. Kemudian ada lagi EKG berikutnya, nah ini OMI anteroseptal mungkin. Nah, ECG berikutnya agak berubah, yaitu ada 2/1 AV block lagi, ini P, GRS, ada drop bit P, tetapi bentuknya udah RBBB. Nah, tapi PR intervalnya agak memanjang di sini. Nah, PR intervalnya agak memanjang. Nah, ini PR intervalnya agak memanjang yang ini. Ya. Tapi ada drop bit nih, P tidak diikuti oleh 1 GRS. Jadi berubah-berubah ternyata dia ECG-nya itu. Ya. Tapi waktu masuk ke rumah sakit saya yang pas masuk yang tadi itu ya. Jadi pada ini sih AV block 2/1, RBBB komplit ya. OMI antroseptal tetap suspek ini sorry maaf OMI-nya nggak bisa kita nilai di ECG yang ini ya. OMI inferior kalau di sini ya, ada small r di sini ya. Small r 23 AVF di sini ya. Apa yang saya berikan di UGD yaitu di loading aspirin, kemudian ticagrelor di sana sudah diberikan loading clopidogrel. Saya tambahi tetap saya loading aspirin, saya ganti dengan ticagrelor, atorvastatin dan saya planning untuk angiografi dan PCI. Apakah pasien perlu SA, perlu dopamin, perlu adrenalin atau perlu TPM? Nah, itu pertanyaan ya. Dan teman-teman di IG story ternyata sebagian besar menjawab dengan kondisi tadi perlu SA, diberikan 1 miligram. Diberikan SA 1 miligram. Beberapa menjawab pemberian dopamin, beberapa menjawab TPM, yang tidak perlu hanya 25%, tapi sebagian besar memberikan SA 1 miligram. Nah, nanti Dr. Erika yang memberikan komentar ya.
Dan saya juga tanya, kira-kira kalau kita angiografi, apa yang kita dapat nih, culprit-nya di mana gitu. Nah, ternyata sebagian besar teman-teman menjawab satu RCA, right coronary artery. Hanya 21% yang double atau triple vessel disease. Kemudian saya lakukan angiografi, pasien tadi tidak saya berikan apa-apa, Dok. Karena klinis hemodinamik masih cukup menurut saya 160, akarnya hangat, pasien masih bisa bicara, nyeri dada, saya kira lebih penting untuk segera dilakukan angiografi. Jadi tidak saya berikan dopamin maupun SA atau apapun. Nah, ini hasil angionya kita dapat di LAD ada subtotal occlusion di sini. Subtotal occlusion, ya, ini di sini. TIMI-nya TIMI 2. Saya pasang TPM karena saya mau melakukan tindakan. Saya khawatir kalau misalnya ada apa-apa. Tapi TPM ini hanya standby aja, Dok. Jadi nggak saya on-kan, saya standby aja. Kemudian yang LCX very severe, ya. Tapi TIMI-nya masih TIMI 3. Kalau yang tadi LAD subtotal occlusion. Ini mungkin 99% ya. Hampir nggak nyambung di sini. Kemudian, nah ini left circumflex-nya seperti ini, Dok. Nah, kemudian RCA-nya ternyata adalah CTO, Dok. CTO, karena dia ini udah ada kolateral di sini. Ada kolateral di sini. Dan nanti akan kelihatan setelah post PCE ternyata kolateralnya dari kiri cukup baik. Ini. Nah, ini ada bridging kolateral di bawah. Jadi nah ini RCA-nya CTO. So culprit-nya di mana? Nah, itu pertanyaan. Nah, saat prosedur itu ECG-nya berubah, Dok. Ya. ECG-nya berubah. Ini menurut saya mengarah ke suatu sebentar, ini P, ini total AV block sepertinya. Bradikardi, ya ini. Kemudian saya berikan pada waktu ini saya berikan SA 1 mg. Nah, ini akan menjawab apakah kira-kira lesinya itu nodal atau infranodal sih menurut saya ya. Kalau menurut saya tadi awal saya berpikir kok sempat ada RBBB, ini pasti ada sesuatu di bawah tuh. Kemudian ada, tapi tadi ada PR interval agak memanjang, apakah itu nodal? Ya. Dan sebagai besar teman-teman menjawab ini nodal. Saya berikan SA, ternyata setelah menjadi SA dia membaik. Gitu. Ya tetap AV block 2:1, tapi membaik, artinya jadi meningkat. Gitu. Jadi mungkin ya problemnya di nodal. Terus nodalnya di mana gitu kan? Pertanyaannya. Karena sumber RCA-nya udah CTO lama, jadi menurut saya ini pasien ada kolateral dari kiri ke kanan, sehingga ketika ada subtotal occlusion di LAD, kemudian di LCX ini ada severe stenosis, maka suplai ke RCA-nya kurang baik. Nah, kemungkinan sih AV node-nya menurut saya dari RCA. AV node-nya dari RCA. Karena saya lihat dari sini enggak begitu jelas yang ke AV node ya. Yang kedua, kenapa kok ada sempat RBBB ya karena LAD-nya ya. LAD-nya ini lesi di proksimal, sementara kita tahu bahwa RBBB itu terutama lebih banyak dari bandel branch block yang kanan itu dari septal. Setelah jadi SA dia membaik gitu. Dan post PCI ini PCI di LCX dan di RCA. Ini kolateral ke kanan. Pasca PCI hasil cukup baik, pasien relatif stabil, tapi ya masih AV block. Tapi AV blocknya derajat 2 Mobit 1. Ini di monitor. Ya. Klinis malah tensinya naik, membaik ya. Jadi yang nggak diapa-apain juga pada pasien ini. Harapan saya sih akan recovery setelah ini. Ya. Kemudian pada waktu ini kalau nggak salah, pada waktu pulang, nah, ECG-nya irama sinus, ya. Dan kemudian kontrol, ini tapi pada waktu pulang dok, ini sempat ada episode seperti high degree ya dok ya, ini PR interval memanjang,
Tapi tiba-tiba ada P tidak diikuti RSD 2 gitu. Tapi klinis pasien stabil. Perlukah pasang ppm pada pasien ini? Apakah ini masih proses recovery aja? Nah, ya akhirnya nggak saya lakukan apa-apa, Dok. Saya pulangkan 10 hari kontrol udah sinus sih. Nggak ada episode pingsan atau apa sih, nggak ada ya. Jadi ya sampai sekarang nggak ada laporan. Itu yang pasien pertama. Jadi ini mengingatkan teman-teman aja, nanti bisa dibaca sendiri di sini bahwa intinya kalau AV node memang 90% dari RCA ya, RPL, terus di sini memberi ke AV node, sementara tapi 10% bisa dari LCX. Ya. Kemudian kalau yang ini RBBB, bundle branch, terutama dari septum. Ya. Ini yang AV node arteri biasanya dari sini. Ya. Nah ini nice to know aja, nanti kalau teman-teman belum jelas nanti pas di apa namanya kalau udah diupload di YouTube bisa ditangkap lagi. Jadi intinya Avenue 90% dari RCA, tapi ingat ada yang 10% dari LCX. Nah, kalau tadi culpritnya ya LAD sama LCX ya. Karena sebenarnya RCA-nya ini daerah sini sudah ada kolateral dari kiri ya. Di sini CTO di sini ya, buntu total di sini tapi dapat dari kiri di sini. Oke, ini pasien kedua, Dok. Wanita, kalau ini wanita 37 tahun, pingsan 2 kali dalam 2 hari ini. Tensinya bagus. Foto torak dan pemeriksaan fisik dalam batas normal. Sempat saya intip echo, ya. Saya intip echo, AF-nya bagus. Kinetik normal. Iramanya sinus ya, ada gelombang P yang positif di LI2, negatif di AVR. Tapi kalau kita mau menghitung PR interval itu kesulitan, ya, karena kita mana nih PR intervalnya di sini seperti ini di sini, ini agak panjang, di sini pendek lagi kan nggak jelas, nggak ada pola yang khas. Kita yang satu kita pikirkan adalah suatu total AV block ya. Jadi ini P-nya sebenarnya menurut saya jalan sendiri-sendiri, ya, jalan sendiri-sendiri. Kemudian dengan escape rhythm yang berasal dari ventricle. Cuma agak aneh juga di sini. Ini kadang-kadang berubah dia escape ventricle-nya di sini. Kemudian ada episode ini. P diikuti oleh QRS yang QRS-nya sempit, Dok. Saya terus terang nggak bisa menjelaskan. Mungkin nanti Dokter Erika bisa menjelaskan. Ini saya share di IG story. Perlu opnam enggak? Sebagian besar menjawab perlu opnam. Saya juga berpikir kayaknya perlu opnam nih. Dia udah pingsan ya. Bisakah konservatif? Apakah TPM dan PPM bersifat situ? Sebagian besar menjawab as soon as possible karena ada episode pingsan. Begitu juga saya. Di mana letak lesinya? Kira-kira nodal atau infranodal? Sebagian besar menjawab nodal. Ya. Ya nanti akan dibahas oleh Dokter Erika lebih detail karena beliau ahlinya ya. Menolak opnam tapi bahasanya itu dan enggan dirujuk. Wah, pusing saya. Terus mau diapakan nih? Beberapa teman lah kalau enggak mau opnam kan enggak mesti pasang TPM ya. Ada yang memberi salbutamol, mau warfarin, saya kira kok belum perlu ya warfarin ya. Pacemaker perkutan salbutamol. Tapi kok enggak ada yang mau memberi aminofilin ya? Padahal penelitiannya aminofilin itu lebih baik daripada salbutamol. Bahkan di guideline juga ada ini, second degree AV block atau third degree AV block, ada hemodinamic compromise, diberikan aminofilin. Tapi ini terutama IV ya, penelitiannya itu pasien dengan IV, karena settingnya akut. Gimana dengan aminofilin tablet? Itu enggak ada penelitiannya kayaknya. Nah, nanti ini bisa bicara sendiri. Nah, kalau salbutamol, secara klinis tuh saya kadang-kadang pakai salbutamol. Nah, cuma sebenarnya kalau penelitiannya itu malah lebih banyak aminofilin gitu ya. Pada salbutamol ini ada fetal ya, yang ada complete heart block. Ini juga diberikan IV ini. Akhirnya pasien saya berikan salbutamol 3 kali 4 mg, saya tambah aminofilin 3 kali 200 mg, maka di stop sama pasien itu karena dispepsia. Kemudian dia seminggu lagi tak suruh kontrol, ECG-nya berubah jadi AV block 2:1, Dokter Erika. Dengan RBBB, Dok, sekarang. Kalau tadi nyun sewu kalau escape rhythm-nya LBBB ya, escape rhythm-nya. Tapi pada waktu kontrol berubah menjadi RBBB. Tetap enggak mau ke Jogja, sudah saya bikin rujukan ke Dokter Erika, tapi enggak mau, ya sudahlah. Saya WA, kira-kira ini kemarin apa lusa ya, kemarinnya lagi. Ini tidak pernah pingsan lagi.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Evi. Mungkin nanti bisa dibahas lebih detail, lebih rinci oleh Dokter Erika. Monggo Dok, silakan. Baik dokter, terima kasih. Ini kasus sehari-hari sekali ya dok ya. Jadi kadang kapan kita pacemaker, kapan pakai obat aja, kasus per kasus berbeda. Dan kadang secara guideline seseorang ini perlu pacemaker, tapi pada kondisi tertentu menolak. Memang secara klinis heart rate ini hanya 40, tapi ternyata pasien juga nggak pingsan tuh gitu ya dok. Jadi sebenarnya kapan sih kita perlu pacemaker gitu ya dok ya? Mungkin eh, dari Dokter Erika nanti bisa menjelaskan lebih detail ya, Dok. Ini kita langsung aja mendengar dari Dokter Erika daripada nanti sesat kalau saya ngomong, jadi mending ke sirotol mustaqim aja ya, Dok. Monggo Dokter Erika. Astagfirullah. Ya, ya, makasih. Sebentar, izin share screen ya. Ya, monggo Dok. Monggo. Oh iya, mantan dokter Yusuf. Saya share screen ya. Mas Rudi, bolehkah saya share screen? Monggo dokter. Nggak bisa ya? Bisa kok dok. Host disable participant screen sharing. Oke, bentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Dokter Yusuf, Dokter Evi, dan selamat malam semua peserta. Suatu kesenangan buat saya dan kehormatan buat saya bisa berbagi di satu hari satu EKG. Luar biasa, Dokter Yusuf dan teman-teman yang sudah membuat suatu Instagram yang sangat membantu para peserta untuk bisa memahami EKG itu dengan cara yang sederhana sampai juga kasus-kasus yang memang kompleks yang seringkali di-share oleh Dokter Yusuf. Di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa masih sempat untuk berbagi ilmunya. Mudah-mudahan jadi amalan Dokter Yusuf dan semua teman-teman pengajar di satu hari satu EKG. Bismillah, saya mencoba sharing. Mungkin juga beberapa hal terkait dengan kasus yang tadi Dokter Yusuf titipkan. Mudah-mudahan saya bisa paling tidak membantu untuk menjawab yang tentunya tidak selalu benar ya Dokter Yusuf, Dokter Evi, tapi mudah-mudahan kita bisa sharing bersama. Saya sudah terlihat slide saya, Dokter Evi? Sampun Dok, sampun. Sudah, Dok. Sampun ya. Jadi nanti di beberapa slide saya akan memakai suatu ladder diagram yang itu memang dibuat untuk memudahkan kita memahami masing-masing defleksi di EKG, membayangkan apa yang ada di dalam jantung aktivitas listriknya dan dihubungkan dengan EKG surface yang tentunya kalau kita bisa men-tracing satu persatu mana atrium kerjanya, mana epinos kerjanya, dan mana ventricle kerjanya akan mempermudah kita untuk mengetahui mekanisme masing-masing sinyal atau masing-masing bit. Jadi kalau di ladder diagram itu nanti ada jalur atrium yang paling atas, yang tengah adalah AV junction atau mungkin AV node, teman-teman lebih familiar, dan yang terakhir adalah ventricle. Jadi kalau irama sinus nanti akan digambarkan oleh ladder diagram itu dengan atrium, AV junction, ventricle. Tapi kalau irama junctional karena dia asalnya bukan dari atrium, maka dia akan dari AV node dan sekitarnya, baru kemudian naik ke atrium dan ke ventricle. Sedangkan kalau iramanya ventricle, maka dia langsung otomatis dari ventricle naik ke atas. Jadi ini saya sebut dulu supaya nantinya ketika saya memasang gambar itu kita sudah sama-sama familiar. Dan ini tugas yang diberikan Dr. Yusuf kepada saya, khususnya untuk Mobitz type 2 block. Karena kalau first degree, third degree atau total AV block, saya rasa sudah tidak ada bantahan lagi untuk banyak teman-teman apakah itu masuknya ke first degree ataupun third degree AV block. Tapi kalau AV block tipe 2 itu seringkali memang suatu hal yang sulit untuk dipahami. Bahkan beberapa misalnya gambaran EKG-nya sama, beberapa ahli bisa memberikan suatu interpretasi yang berbeda. Karena memang hal ini tetap menjadi suatu penyelidikan mulai dari tahun
1900 kalau saya nggak salah, sampai kemudian AHA mengeluarkan rekomendasi, WHO mengeluarkan rekomendasi mengenai terminologi morbid tipe 2. Sehingga kalau nantinya sedikit banyak misalnya saya berbeda pendapat dengan Dr. Yusuf atau dengan Dr. Revi, itu bukan berarti bahwa saya benar, beliau salah ataupun sebaliknya, tapi memang masih ada beberapa hal yang memang diperdebatkan terkait dengan morbid tipe 2 ini. Namun, definisi yang sudah disepakati adalah bahwa tipe 1 dan tipe 2, jadi pembahasan sekarang saya hanya membahas AV blok derajat 2 ya, teman-teman. Derajat 1 tidak saya bahas, derajat 3 tidak saya bahas, karena itu sudah established. Jadi, di AV blok derajat 2 ini akan dibedakan menjadi tipe 1 dan tipe 2, yang kita sering kenal dengan morbid type 1 atau morbid type 2. Dua-duanya dalam gambaran EKG itu akan menunjukkan gelombang P yang tidak diikuti oleh kompleks URS atau teman-teman mungkin sebut sebagai drop beat. Namun sebagai pemahaman adalah bahwa gambaran EKG ini hanya ditujukan untuk penyebutan nama saja, tapi tidak untuk menyebutkan anatomic site of block. Tadi ada istilah Dr. Yusuf menyebut nodal, infranodal, itu tidak selalu bisa digambarkan dari gambaran EKG superficial, sehingga nantinya itu hanya sebagai penyebutan, oh ini type 1, second degree type 1, dan ini second degree type 2, itu saja, itu hanya penamaan EKG. Namun tidak selalu bahwa, oh kalau ini second degree type 1 selalu nodal, kalau second degree type 2 selalu infranodal, tidak selalu seperti itu, karena ada beberapa hal yang tentunya nanti kita akan lihat lebih detail. Yang pertama tentang second degree AV block type 1. Nah, kita yang selama ini tahu adalah bahwa second degree AV block tipe 1 itu ada perpanjangan PR interval atau istilahnya adalah decremental atau frying AV conduction. Jadi bahasanya intinya adalah kalau tipe 1 secondary AV block itu PR intervalnya tidak konstan. Bisa sebelum ataupun sesudah terjadinya block. Jadi syaratnya type 1 second degree AV block adalah inconstant PR interval. Ya. Jadi yang kadang-kadang kalau kita lihat, oh syaratnya AV block derajat 2 tipe 1 adalah PR intervalnya memanjang drop, memanjang drop. Itu ternyata yang tipikal seperti itu hanya terjadi pada 50% kasus dari type 1 second degree AV block. Ya, kalau kita lihat di sini. Ini adalah bentuk klasik yang kita sering lihat ya, atrium ventricle. PR interval 160, 230, 270. Trennya memanjang sampai kemudian atriumnya atau gelombang P-nya tidak diikuti oleh kompleks QRS. Tidak diikuti oleh gelombang P. Ventricle, QRS, sorry. Yang kemudian akhirnya setelah dia drop beat, maka dia akan kontak lagi, dia akan nyambung lagi. 160 memanjang lagi seperti itu. Jadi ada tanda-tanda atau ada inconstant PR interval, maka kita mendefinisikan itu sebagai tipe 1 AV block derajat 2. Ada juga yang modelnya seperti ini, 200, 320, ini PR interval ya, dalam milisecond, 360, terus konstan 360, habis itu memanjang, terus memendek lagi, panjang lagi. Jadi tidak konstan, tidak sama. Kemudian suatu saat dia drop beat, maka ini pun juga kita sebut sebagai AV block derajat 2 tipe 1. Ini adalah jenis yang atipikal. Dan 50% gambaran EKG AV block derajat 2 tipe 1 adalah seperti ini. Kalau tipe klasik itu hanya 50%. Jadi kalaupun teman-teman melihat gambaran EKG ada drop beat, selalu perhatikan apakah PR intervalnya inkonstan atau berubah-ubah. Kalau iya seperti itu, berarti itu tipe 1. Ini juga misalnya kita lihat pada tipe 1, memanjang, ada drop beat. Kemudian dia PR intervalnya mendekati normal lagi, memanjang, drop beat. Polanya tidak selalu 3, 1 drop beat, 3, 1 drop beat, tapi bisa seperti ini. Kondak terus, tapi jelas ada perpanjangan, jelas ada inkonsistensi PR interval, kemudian P-nya tidak diikuti oleh gelombang QRS. Terus berubah lagi PR intervalnya inkonsisten, kemudian drop beat. Jadi kalau seperti ini maka termasuk AV block derajat 2 tipe 1. Tapi kalau PR intervalnya fix atau konstan 190, terus begitu sampai kemudian ada drop beat, dan setelah drop beat pun PR intervalnya sama,
dengan sebelum drop bit, maka ini adalah tipe 2. Jadi kalau tipe 1 inconstant PR interval, tipe 2 konstan. Itu saja yang saya rasa sangat mudah untuk dijadikan pegangan. Jadi kadang-kadang memang EKG itu tidak selalu ideal untuk memenuhi kategori tipe 1. Maka tapi kita lihat PR intervalnya konstan apa inkonstan. Kalau dia inkonstan maka dia masuknya tipe 1. Kalau dia tidak konstan, kalau dia konstan PR intervalnya sama terus tiba-tiba drop it, maka dia tipe 2. Sebenarnya kenapa kita harus membedakan ini? Ini terkait dengan prognosisnya. Kalau tipe 1 kebanyakan adalah sumbernya atau abnormalitasnya di AV node atau nodal. Tapi kalau tipe 2 biasanya abnormalitasnya distal dari AV node atau infranodal. Sehingga seringkali ini lebih bahaya lah gampangannya untuk nantinya berubah menjadi total AV block dibandingkan yang tipe 1. Nah, sedangkan type 2 secondary degree AV block yang tadi sudah saya singgung, dia sebenarnya prinsipnya all or none. Jadi tidak ada pemanjangan PR intervalnya tetap fix segitu. Kalau misalnya fix segitu akan diteruskan, tapi pada beberapa kondisi dia akan ada drop bit. Sesuai juga dengan rekomendasi atau definisi kriteria dari WHO atau ACC bahwa ada gelombang P yang tidak kondak ke QRS. Namun ini konstan PR interval, baik itu sebelum ataupun sesudah impulsnya itu mengalami block. Jadi syaratnya itu PR interval harus konstan, tiba-tiba ada drop bit, dan sesudah drop bit PR intervalnya pun harus tetap konstan. Dan dengan syarat seperti itu, pastinya gelombang P ke P-nya pastinya gelombang QRS ke QRS-nya akan nilainya 2 kali gelombang P, karena dia pas tengah-tengah itu tidak kondak ke kompleks QRS. Jadi syaratnya kalau kita mau menyebut type 2 second degree AV block adalah PR intervalnya harus konstan. Kalau PR intervalnya tidak konstan, kemungkinan besar bukan suatu type 2 second degree AV block. Dan setelah drop bit pun PR intervalnya juga harus normal. Karena kalau setelah drop bit PR intervalnya lebih pendek, mungkin itu sebenarnya AV konduksinya membaik. Jadi kalau AV konduksinya membaik, kemungkinan dia bukan tipe 2 tapi malah tipe 1. Atau kalau misalnya PR intervalnya memendek sesudah drop bit, maka mungkin ada suatu escape junctional yang menyebabkan dia sebenarnya bukan suatu tipe 2. Jadi syaratnya harus itu. PR intervalnya konstan dan sesudah drop bit, PR intervalnya pun akan tetap konstan. Itu syaratnya kita sebut sebagai type 2 second degree AV block. Nah, tadi mungkin sebagai pengingat saja, apa sih itu nodal, infranodal, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat AV node seperti ini ya, ini right atrium, ini left atrium, ini left ventricle, ini right ventricle. Kita tahu ini adalah AV node yang tadi sudah disampaikan Dr. Yusuf, 90% diperdarai oleh RCA, 10% diperdarai oleh left coronary artery atau left circumflex ya. Jadi paling besar yang memperdarai AV node adalah RCA. Sehingga seringkali kalau misalnya ada RCA-nya mengalami total oklusi, AV node-nya juga ikut mengalami AV block. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi kalau AV block letaknya di AV nodal itu biasanya lebih ringan kondisinya dibandingkan kalau AV blocknya letaknya di infranodal. Infranodal berarti lebih distal lagi dari AV node. Yang ini nanti orang-orang ada yang menyebut membagi itu menjadi intrahesion dan ada infrahesion, lebih distal lagi. Tapi intinya teman-teman cukup membedakan apakah itu melibatkan AV nodal yang biasanya lebih sinak, manifestasi EKG-nya biasanya second degree AV block tipe 1, atau itu termasuk infranodal yang biasanya lebih berat dalam arti resiko terjadinya total AV block dan manifestasinya biasanya AV block derajat 2 tipe 2. Ya, gambaran kalau misalnya hanya di AV nodal, misalnya kalau di studi listrik jantung ada hal-hal yang kita harus lihat terkait dengan informasi, kalau misalnya nanti gambaran elektrofisiologis tadinya seperti ini, nanti akan kelihatan apakah itu AV nodal ataukah itu infranodal seperti itu. Tapi yang dimaksud tadi, apakah bloknya itu nodal atau infranodal adalah dari gambar berikut. Mungkin ini gambaran lebih sederhananya. Jadi kalau AV nodal bloknya di atas dari HIS. Biasanya lebih ringan dan QRS-nya biasanya juga escape-nya lebih sempit. Namun bisa juga pada saat AV nodal block terjadi total AV block. Nah, kalau infranodal block atau distal dari AV node biasanya escape-nya akan lebih
lebih lebar. Jadi kalau kita melihat EKG total AV block dengan escape-nya QRS-nya lebar-lebar, kemungkinan dia lebih distal dari AV node. Tapi kalau escape-nya masih sempit-sempit, masih junctional, kemungkinan kerusakannya lebih atas dari AV node dan sekitarnya. Nah, ini tadi termasuk yang ketika kita mengetahui site of IV block, kita membaginya menjadi tipe 1 ya. Kalau misalnya pada tipe 1, biasanya QRS-nya lebih sempit. Jadi kalau teman-teman melihat type 1 second degree AV block dengan kompleks QRS yang sempit, kemungkinan besar bloknya di atas. Tapi kalaupun memang tipe 1 tapi dengan QRS yang lebar, maka kemungkinan besar bloknya di His-Purkinje system. Kalau ini prognosis untuk terjadinya total AV block lebih tinggi dibandingkan kalau bloknya itu di AV node. Jadi sebagai cara gampang, QRS sempit, maka di AV node lebih ringan. Tapi kalau QRS-nya lebar, tentu dia kerusakannya lebih distal, melibatkan His-Purkinje, mungkin right bundle atau left bundle yang itu kemungkinan untuk berubah menjadi total AV block lebih besar dibandingkan kalau dia lokasinya di supranodal atau di AV node. Nah, tapi kalau tipe 2 block atau second degree AV block type 2, hampir sebagian besar lokasinya adalah di His-Purkinje. Jadi perinterval normal, konstan, kemudian drop bit, kemungkinan besar dia lokasinya adalah di His-Purkinje. Dan kalau lokasinya di His-Purkinje, kebanyakan akan bisa mempunyai resiko terjadinya total AV block lebih tinggi. Sehingga itulah kenapa pada pasien-pasien yang second degree type 2, indikasi ke arah permanen pacemaker tentunya lebih kuat dibandingkan kalau misalnya dia hanya second degree type 1, terkait dengan lokasi bloknya lebih distal dari AV node. Nah, apalagi kalau tipe 2 bloknya ini didapatkan bundle branch block. Itu dikatakan indikasi untuk dipasang permanen pacemaker. Sehingga hal-hal seperti ini bisa menjadi petunjuk buat kita apakah memang pasien ini harus dipasang pacemaker apa tidak. Tapi tentunya teman-teman, kita tidak hanya melihat EKG, kita juga melihat pasiennya, kita juga melihat simptomnya terkait dengan nantinya kita memutuskan bahwa ini memang harus dipasang pacemaker atau ini cukup kita observasi dulu saja. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini PR intervalnya konstan, tapi tadi ada syarat. Kalau PR intervalnya konstan, kemudian ada drop bit, kita jangan otomatis menyebutkan, oh ini second degree type 2. Kita harus melihat PR interval sesudah adanya drop bit. Kalau misalnya PR interval sesudah adanya drop bit memendek, kemungkinan dia tipe 1 AV block. Ya, jadi PR interval sesudah drop bit itu pun juga penting untuk kita mengatakan apakah itu tipe 1 ataupun itu tipe 2. Yang di baris kedua, yang di B, PR interval tetap, kemudian dia memendek, tapi memendeknya hanya 15 milisecond. Harusnya dia 190, dia 175. Jadi memendeknya hanya 15 milisecond. Nah, ini pun seperti tadi saya sampaikan, bahwa type 2 second degree AV block itu ada beberapa EKG yang memang masih menjadi perbedaan pendapat. Misalnya, kalau misalnya kita mendapatkan data seperti ini, otomatis kita harusnya bilang, oh ini tipe 1 AV block. Tapi menurut definisi lain, tadi kan ada WHO, ada AHA, menurut definisi lain, kalau misalnya pemendekan itu tidak lebih dari 20 milisecond, itu termasuk tipe 2. Jadi beberapa center menyebut ini AV block tipe 2. Tapi intinya, kalau misalnya PR intervalnya menjadi lebih pendek, kemungkinan besar itu masih tipe 1. Nah, harusnya kan seperti ini. PR intervalnya 190, 190, 190, ada drop bit, kemudian ada drop bit, kemudian normal lagi 190. PR interval kembali seperti semula setelah adanya drop bit. Nah, ini yang kita sebut advanced second degree AV block. Dan ini biasanya lesinya infranodal AV block. Resiko untuk berkembang menjadi total AV block lebih tinggi pada kondisi seperti ini. Nah, ini khusus pada kondisi AV block in acute myocardial infarction. Biasanya pada pasien ST elevasi ya. Tadi kita tahu bahwa AV nodal paling banyak diperdarahi oleh RCA, 90% right coronary artery memperdari AV nodal. Sisanya 10% left circumflex.
Jadi kalau ada akut inferior yang biasanya itu melibatkan RCA, maka biasanya AV blocknya letaknya di AV node. Dan QRS kompleksnya biasanya sempit, kecuali ada masalah bundle branch block ya. Tapi secara umum harusnya kalau akut inferior MI, maka dia biasanya AV blocknya terletak di AV node dan QRS kompleksnya sempit. Dan biasanya recovery-nya lebih besar dibandingkan kalau pasiennya mengalami AV block pada kondisi akut anterior MI. Karena biasanya akut anterior itu disebabkan oleh oklusi di LAD arteri atau left anterior descending, yang itu juga memperdarahi distal dari his. Sehingga kalau terjadi akut anterior MI, maka biasanya AV blocknya itu melibatkan his Purkinje system atau melibatkan infranodal. Sehingga kalau terjadi infranodal block, biasanya QRS kompleksnya pun juga akan lebar dan kemungkinan untuk kembali menjadi normal itu lebih kecil dibandingkan pasien dengan akut inferior MI. Itulah kenapa di panduan-panduan yang terbaru terkait dengan akut anterior MI, waktu tunggu untuk anterior MI terkait dengan pulihnya AV node lebih cepat. Jadi kalau memang anterior MI, total AV block nunggunya nggak usah lama-lama karena kemungkinan reversibilitasnya lebih rendah dibandingkan kalau inferior MI yang kita bisa tunggu 10 sampai 14 hari mungkin ya. Tapi kalau anterior mungkin dalam 5-7 hari kita sudah bisa implant pacemaker kalau memang dia tidak segera recover dalam waktu itu. Nah, memang yang paling sulit adalah menginterpretasikan EKG AV block 21. Karena kita tidak langsung bisa mengatakan itu asal lokasi bloknya di mana kalau tidak melihat dengan detail, dan bahkan kadang kita perlu melakukan beberapa manuver untuk melihat apakah ini nodal AV node-nya yang mengalami blok atau infranodal distal dari his. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa menjadikan patokan di sini. Yang pertama, tentunya kita selalu melihat EKG ya, kalau melihat lokasi dari AV blocknya, untuk mengetahui site of blocknya di mana. Jadi kita bisa menentukan 3 lokasi yang terkait dengan AV block 21 ini. Apakah dia bloknya di AV node yang biasanya prognosisnya lebih baik, apakah bloknya di his bundle, yang itu biasanya resiko untuk AV blocknya lebih besar, total AV block yang lebih besar, ataukah memang bahkan dia di bundle branch, yang tentu resikonya juga lebih besar lagi. Nah, kalau misalnya AV node dan his bundle, biasanya PR interval di AV node lebih besar, lebih panjang, maaf. Jadi kalau kita melihat AV block 21, lihat PR intervalnya. Kalau dia panjang, dikatakan 280, kemungkinan dia di AV node atau nodal. Tapi kalau dia PR intervalnya kurang dari 160, maka dia biasanya infranodal. Kalau misalnya bundle branch block juga sama, dia biasanya infranodal. Kemudian QRS-nya, kalau misalnya sempit, dua-duanya sempit, dia biasanya AV node atau his bundle. Tapi kalau bundle branch tentunya dia lebar. Nah, sebagai patokan, kita bisa melakukan beberapa manuver untuk memanipulasi otonom dan melihat apakah AV blocknya membaik apa tidak. Jadi misalnya kita melakukan exercise pada pasien dengan AV block 21. Kalau AV blocknya letaknya di AV node, maka AV node conduction-nya akan membaik. Yang tadinya 21, maka dia akan menjadi mungkin one-to-one conduction. 1 P, 1 QRS, 1 P, 1 QRS. Tapi kalau pada his bundle, pada saat kita melakukan exercise, malah pasiennya AV blocknya akan menjadi lebih jelek. Misalnya yang tadinya 21 menjadi high degree AV block. Kenapa? Karena lokasinya lebih distal lagi. Begitu juga kalau misalnya bloknya di bundle branch, maka dengan exercise akan memperburuk. Nah, sebaliknya dengan carotis massage, maka dia akan memburuk pada AV nodal block, karena ini menyebabkan parasimpatis stimulasi. Namun pada his bundle, dia akan membaik, dan pada bundle branch dia akan membaik. Nah, bagaimana pemberian atropin atau SA yang tadi juga teman-teman usulkan pada pasien yang sudah dibahas? Kalau misalnya dia pada AV node, maka dia akan membaik. Kita berikan SA, maka dia akan membaik. Tapi sebenarnya membaiknya itu bukan hanya di AV node conduction, tapi sinusnya menjadi lebih cepat. Sedangkan pada his bundle, kalau misalnya kita berikan atropin, maka sinusnya menjadi lebih cepat, maka AV blocknya akan menjadi semakin berat. Sehingga kalau kita mempunyai gambaran EKG 21, kita lihat PR intervalnya, kita lihat QRS durasinya, dan kita lakukan exercise kalau memungkinkan, atau kita berikan atropin.
Kalau kita berikan atropin membaik, berarti dia AV node blocknya. Tapi kalau dia diberikan atropin memburuk, maka dia His bundle atau bundle base. Ini yang tadi saya sampaikan, autonomic challenge untuk menegakkan diagnosis carotid sinus massas, exercise atau pemberian atropin. Intinya kalau kita mencoba memberikan rangsangan simpatis ataupun kita mencoba menghilangkan vagalnya dengan memberikan atropin, kalau memang dia AV node lokasinya, maka biasanya AV block-nya akan membaik, khusus untuk AV block 21. Nah, tapi teman-teman, kita juga harus waspadai kondisi seperti ini. Bahwa pada beberapa orang misalnya seringkali dikirim dengan, oh dia tiba-tiba ada drop beat seperti ini. Ini juga ada drop beat, ini juga ada drop beat, padahal dia pasiennya asimptomatik. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi PR interval, yang mempengaruhi kecepatan firing dari SA node itu termasuk dari simpatis dan parasimpatis. Artinya pada beberapa pasien ketika aktivitas vagalnya meningkat, maka gambaran AV block itu bisa terjadi. Tandanya apa? Tandanya bukan hanya ada drop beat, tapi kita lihat bahwa P ke P intervalnya juga bertambah panjang. Ya, P ke P intervalnya tadinya jaraknya mungkin hanya 3 kotak, terus sekarang menjadi 5 kotak. Ditambah dengan kemudian drop beat. Jadi ini adalah tanda biasanya vagalnya dominan, makanya muncul drop beat. Jadi ini merupakan suatu kondisi yang normal ya, bukan abnormal. Paling sering terjadinya misalnya pada atlet atau pada angkatan ya, pada tentara, biasanya karena mereka mempunyai aktivitas fisik yang sangat tinggi, maka biasanya cenderung vagally mediated, sehingga gambaran EKG-nya bahkan bisa AV block derajat 2 tipe 2. Nah, bagaimana untuk kita mengetahui, oh ini memang karena vagal, atau memang sebenarnya AV node-nya jelek. Ingat tadi kita bisa meminta untuk exercise. Dengan exercise, maka vagalnya akan tereliminasi, dan kemudian sinus ke sinusnya akan lebih cepat, maka kita akan bisa melihat AV node konduksi yang aslinya seperti apa. Misalnya pasiennya suruh treadmill, ternyata sampai denyutnya 150 masih kondak one to one, tidak ada AV block, maka kita bisa menyimpulkan, oh berarti ini karena vagal. Jadi jangan dikirim pasien seperti ini untuk dipasang pacemaker. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah tidak hanya ada drop beat, tapi sinus ke sinus rate-nya semakin lambat baru kemudian drop beat. Jadi kita tahu vagal kan mempengaruhinya seluruhnya ya, bukan hanya AV node tapi juga SA node. Sehingga ketika kita melihat SA node-nya jadi panjang terus kemudian ada drop beat, maka itu adalah vagal. Dan buktikan saja dengan dilakukan exercise biasanya dia akan membaik. Nah, ini adalah tindakan UPIS tadi. Kalau misalnya berbagai parameter klinis tadi, termasuk manuver tadi, tidak bisa menjawab pertanyaan kita, apakah memang ini nodal atau infranodal? Karena konsekuensinya, kalau misalnya dia infranodal, berarti pacemaker. Nah, biasanya apa yang dilakukan? Biasanya kita memasukkan kateter dan kemudian kita melihat aktivitas elektrokardiogram di daerah AV node dan His Purkinje. Kita akan mengukur beberapa angka-angka yang kalau didapatkan angka itu memanjang, maka itu kemungkinan adalah infranodal block. Sehingga nantinya akan memutuskan, oh memang pasien ini resiko total AV blocknya tinggi, sehingga harus dilakukan pemasangan permanen pacemaker. Jadi itu fungsinya elektrofisiologis tadi, kalau nantinya berbagai parameter klinis tidak bisa memberikan jawaban apakah pasien ini nodal ataupun infranodal. Kalau prosedurnya sama seperti kateterisasi jantung, hanya di sini kita melihat aktivitas listrik. Nah, mungkin ke kasus yang disampaikan oleh Dr. Yusuf tadi, laki-laki 66 tahun, UGD nyeri dada, troponin positif, perokok. Jadi kalau dari ceritanya, sepertinya pasien ini didiagnosis dengan non-STEMI. Dan kemudian datangnya dengan AV block 21. Pertanyaannya tentu apakah AV block 21 ini terkait dengan non-STEMI-nya apa tidak? Artinya apakah memang kejadian AV block 21 ini baru atau memang sebelumnya dia sebenarnya sudah AV block 21, namun kemudian pas kebetulan sekarang datang dengan episode non-STEMI. Atau yang kedua mungkin AV block 21-nya ini terkait dengan vagally mediated juga bisa. Karena pada pasien-pasien yang memang nyeri dadanya sedemikian rupa, kadang-kadang aktivitas vagal itu menjadi terpicu. Tapi intinya tentu tata laksana kita lagi-lagi secara holistik. Kita tidak hanya melihat EKG-nya. Setting kita apa? Diagnosis kita apa? Kalau memang diagnosis kita non-STEMI atau sindroma koroner akut yang non-ST elevasi, tentunya tadi
sesuai yang dilakukan Dr. Yusuf, kita langsung Dr. Yusuf langsung melakukan tindakan kateterisasi, dan kemudian kalau memang ada lesi koroner yang memang harus dibuka atau gampangnya pasang stent, maka akan dilakukan pemasangan stent. Tapi saya rasa dari hal ini saya belum selalu bisa mengatakan apakah AV block-nya itu terkait dengan keakutan non-STEMI-nya apa tidak. Karena tadi kalau runtutan EKG yang disampaikan, kadang-kadang pasiennya bahkan sampai total AV block, tapi kemudian membaik seperti itu. Asumsi saya, kalau saya hanya melihat dari satu EKG itu dengan PR interval 240, narrow QRS, oh mungkin pikiran saya ini AV nodalnya yang bermasalah. Namun, tadi Dr. Yusuf mengatakan sempat terjadi AV block pada saat dilakukan intervensi di LAD-nya. Meskipun sebenarnya LAD-nya kan memang mengisi RCA. Artinya mungkin pasien ini sebenarnya sudah ada kronisitas, sudah ada disease di AV node-nya, yang kemudian itu berkontribusi terhadap perburukan dari non-ST elevasinya. Sehingga ketika dilakukan PCI dan kemudian improve, tentunya kita tidak berhenti di situ. Karena walaupun kita berpikir itu suatu bloknya di AV nodal, harusnya dia nggak akan ada episode total AV block. Ketika tadi ada episode total AV block, saya berpikir itu kemungkinan suatu infranodal. Tapi ketika pasien itu kontrol lagi ke Dr. Yusuf dengan sudah dilakukan PCI, sudah ditangani ACS-nya, EKG-nya sudah normal, dengan heart rate sekitar kalau saya nggak salah 65 kali per menit dia one-to-one conduction, saya rasa tetap harus dielaborate lagi apakah memang nantinya pasien ini akan butuh permanen pacemaker apa tidak. Karena ada episode total AV block. Ya. Artinya harus ada workup lanjutan. Salah satunya kita bisa pasang Holter monitoring untuk melihat apakah ada episode AV block dalam kesehariannya yang nantinya itu bisa membuat kita lebih mendapatkan data apakah ini AV node conduction-nya memang hanya temporer akibat non-STEMI-nya ataupun memang bisa jadi permanen. Karena sangat jarang AV node dysfunction akut terjadi pada non-STEMI. Kalau AV node dysfunction akut biasanya terjadi pada ST elevasi myocardial infarct. Sedangkan pasien ini tadi tidak ada ST elevasi. Jadi saya rasa memang harus dielaborate lagi datanya, kita bisa lakukan Holter monitoring. Kalau memungkinkan di treadmill, pasiennya kita treadmill, dengan harapan kita bisa melihat pada saat heart rate-nya naik, AV node conduction-nya menjadi lebih baik apa tidak. Supaya jangan sampai nantinya pasiennya ternyata ada episode intermittent total AV block yang tidak terpantau. Meskipun harapannya tentunya setelah pembuluh darahnya semua dibuka, harapannya tadi pembuluh darah yang ke AV node-nya juga jadi lebih bagus, dan kronik iskemianya juga semoga membaik sehingga pasiennya tidak jatuh ke total AV block. Sedangkan kasus yang kedua yang Dr. Yusuf sampaikan adalah wanita 37 tahun kepeli jantung pingsan. Jadi ini jadi clue buat kita ya, pasien dengan total AV block pingsan, simptomatik total AV block. Sehingga kalau kita lihat dari EKG-nya, gelombang PPP jalan sendiri, saya setuju dengan Dr. Yusuf bahwa ini memang total AV block. Dan BP ini saya sampaikan sebagai bundle branch block sebagai suatu escape rhythm-nya. Tapi pasiennya juga ada escape rhythm yang lain atau mungkin ada kita sebut ventricle extrasystole di sini. Dan suatu saat dia ada conduction-nya normal. Suatu saat gelombang P-nya sayangnya terpotong, saya tidak tahu kelanjutannya. Gelombang P-nya suatu saat entah ini kondak membentuk suatu depolarisasi ventrikel yang normal atau mungkin ini suatu escape junctional. Kalau ini escape ventrikular yang saya tandai dengan BBB, yang kalau ini escape junctional atau sebenarnya gelombang P-nya bisa kondak. Artinya kalau memang ini suatu escape junctional, ya berarti hanya alternating escape saja, kadang junctional, kadang bundle branch block. Tapi kalau ini suatu kondak, berarti AV block-nya intermittent. Nah, apa yang akan kita lakukan pada pasien ini? Yang karena ketika kita lihat EKG yang berikutnya, tidak ada lagi total AV block. Sebentar, maaf. Saya baru dapat EKG ini dari Dr. Yusuf. Tapi kalau saya tandain ini 21 ya, Dr. Yusuf ya. Saya rasa ini AV block 21 dengan PR interval ini P ya, ini P. PR interval normal AV block 21. 21, Dok. Iya, 21. Saya rasa bukan, saya salah menyebut sebentar.
Jadi ini adalah AV block 21, sehingga kalau dengan pasien dengan AV block 21 dan dia ada right bundle branch block, dan kemudian tadi dengan ada episode total AV block, saya rasa memang hispurkinia sudah mengalami disease yang menyebabkan dia bermanifestasi gambaran seperti ini. Nah, pertanyaannya tentu kenapa? Karena pasien ini masih 37 tahun. Nah, tentunya kita juga harus menganalisis apakah ada cerita kronisitas dari bradinya. Apakah sebelum pingsan yang kemarin dia ada keluhan mudah lelah atau grier atau mungkin hampir pingsan yang mengindikasikan kemungkinan AV blocknya baru terjadi kemarin pas datang ke Dr. Yusuf atau memang sebelumnya sudah dicurigai ada seperti itu. Karena kalau sudah dicurigai lebih lama, kemungkinan kita akan berurusan dengan AV node yang memang sudah tanda petik jelek. Suatu saat dia akan intermittent AV block lagi. Dan tentunya baik intermittent total AV block ataupun permanen total AV block, sepanjang kita sudah menyingkirkan reversible causesnya, tetap indikasi permanen pacemaker. Namun kalau kejadian AV blocknya ini akut baru terjadi, tentunya kita harus lacak. Kenapa? Apakah miokarditis ataukah suatu kardiomiopati seperti amyloidosis, sarkoidosis seperti itu, ataupun hal-hal lain yang memang menyebabkan AV blocknya terjadinya akut pada pasien usia muda. Apalagi kita sekarang di masa pandemi ini, kami mendapatkan beberapa kasus AV block yang terkait dengan post-COVID, ataupun AV block yang terkait dengan viral myocarditis. Kemarin saya dapat kasus seorang angkatan tentara, jadi hari Jumat dia masih lari-lari, karena angkatan pastinya fisiknya akan sangat kuat. Hari Jumat dia masih lari-lari dan kemudian Sabtunya dia grier, datang ke rumah sakit kami dengan gambaran EKG total AV block. Dia punya gambaran EKG seminggu sebelumnya masih normal dan kemudian sehari kemudian dia datang dengan total AV block. Yang tentunya kita berpikir ini kenapa? Karena seorang tentara yang butuh fisik kuat, yang biasanya check up rutin mendadak mengalami total AV block. Sehingga akhirnya kita work up pasiennya dengan kita kateter juga normal koroner, namun hasil CRP-nya tinggi. Lab parameter lainnya normal, leukosit normal, lainnya normal. Hanya dia ada flu-like symptom itu 2 minggu yang lalu. Setelah itu tidak pernah ada keluhan dan kemudian datang dengan total AV block. Akhirnya kita cek CRP-nya tinggi, echonya juga normal, dan karena CRP tinggi itu troponinnya pun normal sehingga kita curiga ini miokarditis yang melibatkan AV node. Karena biasanya kalau memang dia hanya melibatkan area yang kecil, troponin biasanya tidak akan naik. Sehingga akhirnya karena hasil tersebut kita memasukkan steroidosis tinggi dan alhamdulillahnya AV blocknya mulai membaik. Jadi itu yang kita selalu harus cari tahu apakah AV block yang terjadinya akut ini terkait dengan suatu kondisi, kalau koroner kan kelihatan dari ST segment changes ya, tapi terkait dengan kondisi misalnya miokarditis ataupun sarkoidosis. Karena biasanya yang seperti itu memang AV blocknya akan dinamis. Dan kalau misalnya kita bisa elaborate itu dan kemudian memberikan steroid, kebanyakan AV blocknya akan improve. Tapi kalau memang pasien ini ceritanya misalnya, oh dok 6 bulan yang lalu atau setahun yang lalu juga pernah pingsan seperti itu, tentunya ini kejadiannya sudah kronis. Dengan kejadian sudah kronis, saya rasa memang saya setuju harus dipasang permanen pacemaker pada pasien ini. Kalau memang itu kejadiannya sudah kronis. Dan kalau pada total AV block, saya rasa obat-obat sulfas atropin tidak banyak bermanfaat ya, tapi memang kendalanya pasien ini nggak mau dirawat ya, Dr. Yusuf nggak mau dirawat, nggak mau dipasang pacu jantung, sehingga ya dikasih obat atau nggak dikasih obat, saya rasa akan sama saja pada pasien ini. Namun tetap saya rasa edukasinya harus lebih ditekankan lagi supaya pasiennya, mungkin kita jelasin bahwa ini bisa resiko sudden death ya Dr. Yusuf ya. Iya dok. Iya dok. Ya, Sudah dok. Sudah ya. Saya agak gelo kemarin juga ada pasien hamil total AV block relatif asimptomatik Dr. Yusuf. Baru melahirkan anaknya 2 bulan sebelumnya sudah kita edukasi pacemaker, pasiennya tetap nggak mau, rate-nya cuma 40, tapi kalau di aktivitas dia bisa naik 60. Dan akhirnya pada saat anaknya usia 2 bulan, dia lagi nungguin anaknya, cardiac arrest. Dan sayangnya nggak tertolong. Jadi saya rasa memang sekarang makanya rekomendasinya total AV block
even asimptomatik, biarpun tanpa simptom sekalipun, tetap indikasi dipasang permanen pacemaker karena resiko sudden death-nya ada. Saya rasa itu saja, Dr. Yusuf. Saya sudah terlalu banyak menyampaikan, semoga nanti berkembang di diskusi ya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senyum-senyum sendiri loh, Dok, lihat kuliahnya Dr. Erika. Kok bisa ini dulu ibunya ngidam apa ini, Dok? Ya Allah. Ya Allah, Dok. Astagfirullah, nggak boleh gitu, Revi. Ya, Dok, tapi untuk saya pun sendiri ini kuliah ini sangat apa ya, mungkin refreshment atau mungkin bahkan banyak hal baru juga ya, Dok. Dok, sebelum ini, Dok, ada tanya jawab dari peserta, mungkin nggak sih, Dok, misalkan ada gangguan di infranodal dan nodal itu bersamaan. Misalkan seperti pasiennya Dr. Yusuf tadi kan ada kronisitas ya, Dok, ada gambaran CTO, kemudian triple vessel, bisa nggak misalkan satu pembuluh darahnya ini bikin sakit yang AV node, sedangkan pembuluh darah yang lain misalkan dari LAD-nya, yang branch LAD-nya bikin sakit ke infranodalnya gitu. Memungkinkan nggak sih, Dok, itu seperti itu? Ya mungkin Ya, ini agak pikiran yang aneh, tapi bisa nggak ya secara semuanya mungkin sih. Cuman tentunya kita melihat mana yang dominan ya. Kalau dia yang dominannya di AV node dan yang di HIS-nya hanya tanda petik transien, maka ketika Dr. Yusuf sudah buka pasang koronernya, harusnya yang HIS-nya, yang infranodalnya akan membaik. Tapi yang AV node-nya mungkin masih akan seperti itu. Tapi kita kan sayangnya kita nggak bisa mengukur masing-masing mana yang lebih berat. Ya, yang kita lihat hanya bahwa manifestasi EKG-nya yang paling dominan apa. Kalau memang manifestasi EKG-nya dominannya adalah infranodal, ya kemungkinan total AV block-nya akan lebih tinggi. Tapi kalau dia nodal, biasanya masih relatif aman. Tapi memang itu tadi yang saya sampaikan, bahwa sama-sama melihat EKG AV block derajat 2 pun masing-masing jawabannya bisa berbeda. Rekomendasi internasional pun ada juga beberapa yang memberikan kriteria berbeda. Jadi memang tidak semua gambaran EKG AV block derajat 2 itu bisa diinterpretasikan dengan mudah. Tapi tadi sebagai patokan, kalau misalnya PR intervalnya inkonsisten, maka kemungkinan besar adalah tipe 1. Tapi kalau PR intervalnya konsisten, konstan terus, maka kemungkinan adalah tipe 2. Yang paling sering adalah infranodal. Gitu, Dr. Evi. Baik, Dokter. Mungkin dari Dr. Yusuf, Dok, ada tambahan sebelum kita ke tanya jawab dengan peserta? Jelas sekali, Dok. Cuma ada satu pertanyaan. Misalnya tadi 2:1 AV block. Misalnya pasien klinisnya tidak stabil gitu ya, tensinya 85 misalnya. Itu kita nggak tahu ini infranodal atau nodal, tapi QRS-nya sempit sih, Dok. Kira-kira memberikan atropin bisa ya, Dok ya? Untuk langkah awal? Dalam setting nggak ada ACS nih ya, Dok ya? Ya, setting dua-duanya deh, Dok, nanti dijawab, jadi pertanyaan 2. Ya, oke, Dokter. Nggak Ya, mau memang rugi, Dr. ya. Yusuf ini. Nanyanya langsung sekalian, Dok. Jadi kalau QRS-nya sempit, biasanya kalau PR intervalnya panjang kan tadi kemungkinan AV nodal ya, Dok ya. Tapi kalau PR intervalnya pendek, maka kemungkinan malah biasanya infranodal. Nah, biasanya kalau kita mau bermanuver untuk membuktikan itu, ya itu kan hanya patokan EKG secara umum, tapi tidak juga selalu bahwa absolut seperti itu. Tapi kalau kita mau bermanuver untuk melihat apakah ini nodal atau infranodal, memang bisa diberikan atropin, Dok. Harapannya apa? Harapannya bukan memperbaiki AV node secara langsung, tapi harapannya adalah kita mau melihat pada saat sinus rate-nya kita naikkan, AV node conduction-nya membaik apa tidak. Jadi bukan efek langsung ke AV node-nya sebenarnya yang diharapkan, tapi adalah kita mau menaikkan SA node-nya. Jadi kalau SA node-nya kita rangsang lebih cepat, kalau dia AV nodal, maka dia biasanya akan tetap bisa one-to-one conduction. Karena dia menghilangkan efek vagalnya. Tapi kalau misalnya kita percepat SA node-nya, pada dia infranodal, maka AV block-nya akan lebih berat. Misalnya derajatnya 21 mungkin jadi 31 dan seterusnya. Begitu, Dr. Yunus. Tapi kalau settingnya ACS ya
saya rasa diserahkan ke intervensionis Dr. Yusuf saja. Karena memang Iya. ya kita obati kausanya ya dok ya. Ya, maksud saya misalnya nih buat teman-teman di UGD dok, misalnya nih, ya, tadi tuh pasien kebetulan kalau pasien saya tadi tensinya masih baik ya dok, 100/60, 2/1. Kita juga nggak ngerti, nggak bisa pasti ini nodal atau infranodal, ya stabil ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain kan, kita cari kausanya. Tapi maksud saya ini pertanyaan ini mewakili teman-teman sih dok. Ya, misalnya ini di rumah sakit tipe C, ya masuk ke UGD, dokter jantungnya ditelepon nggak bisa gitu ya. Kalau tensinya baik 2/1 ya usul saya nggak usah diapa-apain, apalagi kalau white GRS ya dok ya, kemungkinan kan infranodal. Tapi misalnya nih GRS-nya masih sempit, tapi tensinya mulai turun. Apakah SA atau dopamin, epinefrin, sementara rata-rata nyun sewu dok, tidak selalu semua rumah sakit punya transcutaneous pacemaker kan dok? Nah, itu Iya, apa yang iya. kira-kira di lapangan yang bisa dikerjakan nih sama teman-teman? Ya, makasih Dr. Yusuf. Saya rasa bisa masuk dari algoritma ACLS ya Dr. Yusuf. Berarti artinya kan 21 hipotensi dia masuk ke algoritma bradikardi simptomatik. Jadi kalau bradikardi simptomatik ya kita tetap bisa memberikan sulfasatropin. Sulfasatropin kalau nggak berespon kita berikan norepinefrin atau kita berikan dopamin seperti itu dengan harapan menaikkan rate-nya dan juga mudah-mudahan kalau memang penyebab hipotensinya adalah karena rate, ketika rate-nya naik tentunya akan membaik tensinya. Ya, tapi memang mungkin teman-teman bisa menganalisisnya selalu simultan menanyakan ini kenapa kok hipotensi, apakah karena rate-nya saja. Ketika rate-nya sudah dinaikin dia hipotensi, tentu kita langsung berpikir ini kenapa kok masih rate-nya sudah cukup masih hipotensi. Saya rasa itu tadi kita harus berpikir dinamis seperti itu supaya kita juga bisa memberikan obat yang sesuai dengan kondisi pasien. Tapi kalau memang yang tadi situasinya kita bisa pakai algoritma ACLS dokter. Hanya memang itu tadi yang kita sampaikan, kalau memang itu infravision biasanya yang nggak akan respon diberikan atropin. Nggak punya TCP. Malah bisa memburuk ya dok ya? Kalau misalnya biasanya bisa memburuk. Dan kadang yang kita takutkan dok ketika kita juga terlalu agresif memberikan obat-obat vasopresor, nanti muncul ventricle extrasystole, padahal dia brady, kemudian menginjus aritmia seperti itu. Tapi sepanjang memang resources kita terbatas, teman-teman bisa tetap pakai guideline ACLS, lakukan saja seperti itu, karena memang nggak punya TCP ya memang lakukannya sulfasatropin, norepinefrin sama dopamin. Itu tidak akan disalahkan karena memang adanya itu. Ya, terima kasih dok. Ini pertanyaannya banyak dok, mungkin Dr. Evi dipilih. Oke dok, kita mulai dari yang atas dulu. Baru 5-an sih dok, ini kira-kira pertanyaannya. Coba kita, kalau ada waktu kita mulai dari atas dulu ya dok. Ini dari Dr. Farid. Terima kasih atas penjelasannya dokter. Izin bertanya terkait rekomendasi pemasangan temporary pacemaker pada AV block grade 1 dengan PR interval lebih dari 300 milisecond, apakah memang ada indikasi? Jadi ini maksudnya pemasangan TPM pada AV block derajat 1 begitu ya, tapi PR intervalnya lebih dari 300. Benar begitu ya dokter Farid ya? Maksudnya pertanyaannya. Kalau dibaca sih begitu dok. Mungkin ada tanggapan dokter Erika? Dokter Yusuf dulu mungkin. Langsung sama ahlinya aja saya itu. Ikut dokter Erika saya. Ya, maturnuun dokter. Ya, jadi memang kalau kita lihat di panduan ada tulisan di mana kalau pada kapan kita lakukan pemasangan permanen pacemaker pada pasien dengan first degree AV block. Di situ memang menyebutkan cut off-nya 300 milisecond. Asalkan memang pasiennya simptomatik related dengan AV disinchroni. Nah, itu yang susah untuk memastikan apakah simptomnya related dengan AV disinchroni. Tapi ini untuk setting permanen pacemaker ya, bukan temporary pacemaker. Karena pasien dengan first degree AV block hampir tidak pernah ada simptomatik bradycardia yang sampai biar pingsan, insya Allah nggak ada. Karena rate-nya masih cukup. Tapi biasanya simptomnya kalau first degree AV block sampai PR interval 300 adalah
heart failure atau dyspnea on effort. Karena apa? Karena atrium sama ventrikelnya tidak sinkron. Sehingga kalau atrium dan ventrikel tidak sinkron tentu membuat simptom dyspnea on effort. Sehingga pemasangan permanen pacemaker bisa dipertimbangkan, tapi memang evidence-nya tidak kuat. Karena tidak mudah untuk mengetahui apakah simptomnya itu relate dengan AV disinkronia apa tidak. Karena kan simptom heart failure yang ringan-ringan itu tidak tipikal ya, bisa sangat banyak sekali penyebabnya. Tapi kalau kita bisa memastikan memang simptomnya itu terkait dengan PR interval yang sangat panjang, sehingga ada AV disinkroni, bisa dipertimbangkan untuk pemasangan pacemaker. Tapi evidence-nya rendah. Di kelas rekomendasinya pun juga tidak ditulis dengan jelas kalau sekarang hanya di garis-garis apa penjelasannya, tapi di kelas rekomendasinya juga tidak begitu disarankan karena memang kurang bisa untuk kita mencari apakah simptomnya related AV disinkronia apa tidak. Begitu Dokter Evi. Baik dokter, saya rasa cukup jelas ya untuk jawabannya untuk Dokter Farid. Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Dokter Daniel. Ini saya panggil semua dok aja ya, saya anggap ini dokter muda, entah dokter umum, entah. Pertanyaannya susah-susah, jadi langsung Soalnya ke pertanyaannya ahlinya. susah-susah ini. Ini yang dari Dokter Daniel. Selamat malam, Dok. Izin apakah ada studi klinik yang menunjukkan berapa besar kecenderungan efek pemberian digoxin pada AF rapid ventricular response ya untuk berkembang menjadi suatu AV block? Apakah ada perbedaan resiko AV block pada pemberian amiodaron atau digoxin? Apa saja sih obat yang sebenarnya sering menyebabkan AV block yang perlu diwaspadai dalam praktek sehari-hari? Dan apakah efek obatnya ini bisa menghilang seketika setelah obat tersebut dihentikan? Mungkin yang sering ini beta blocker ya. Mungkin ini tidak dicantumkan. Begitu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah melakukan perawatan pasien post pacemaker? Kita jawab yang pertama dulu ya, Dok. Tentang Ya. obat yang perlu diwaspadai, controllingnya bagaimana, apa yang perlu dicek. Ya, makasih Dr. Evi. Jadi apakah pemberian digoxin pada AF rapid ventricular response dapat berkembang menjadi AV block? Kalau untuk kondisi akut insya Allah tidak. Tapi kalau diberikannya kronis itu pun cukup lama ya. Dengan catatan kreatinin normal ya, karena kita tahu clearance digoxin adalah di ginjal, sehingga ketika kita memberikan digoxin kita juga harus berhati-hati karena efek toksisitasnya itu ada. Jadi kalau kita memberikan digoxin fase akut, itu insya Allah tidak ada resiko untuk terjadinya AV block. Tapi kalau kita memberikannya dalam jangka waktu lama, tentunya tetap bisa suatu saat pasiennya mengalami intoksikasi digitalis dan mengalami AV block. Itu bisa terjadi meskipun harus ada beberapa hal yang bisa mencetuskan intoksikasi digitalis, misalnya kreatininnya jelek atau kaliumnya tidak normal, seperti itu akan mempermudah untuk mencetuskan intoksikasi digitalis. Dan mungkin sedikit menyinggung juga bahwa sekarang indikasi pemberian digoxin itu kan tidak banyak. Digoxin hanya kita berikan pada pasien heart failure untuk dua kondisi. Yang pertama kalau misalnya kita mengontrol rate pada atrial fibrilasi dengan heart failure, atau kalau tidak kita mau memperbaiki menurunkan angka rehospitalisasi terkait dengan pasiennya heart failure low EF. Namun menurut saya itu hanya obat sementara ya kalau digoxin. Artinya nantinya teman-teman tuh harusnya berkembangnya atau memberikannya kalau pasiennya sudah stabil ke arah beta blocker, karena itu yang memang mempunyai efek untuk anti aritmia yang lebih kuat dan juga mempunyai efek terhadap ventricle aritmia dan juga menurunkan mortalitas. Jadi pemakaian digoxin saya rasa hanya mungkin kita bisa katakan sebagai bridging. Misalnya kita mau mengontrol rate pada AF rapid karena pasiennya masih kongesti sehingga kita tidak bisa memakai beta blocker seperti itu. Tapi kalau pasiennya AF rapid sudah bisa pakai beta blocker, kita malah harus pakai beta blocker. Tapi misalnya pasien lang udem akut, kita belum bisa mengontrol rate-nya dengan obat beta blocker, kita bisa berikan digoxin, tapi hanya tanda petik sementara. Nantinya kita akan menuju ke arah pemakaian beta blocker yang kita tahu manfaatnya jauh lebih banyak dibandingkan digoxin. Apakah ada perbedaan resiko AV block pada pemberian amiodaron? Kurang lebih sama.
semua obat anti aritmia untuk amiodaron atau digoxin sama-sama bisa menyebabkan AV block kalau kita memberikannya di atas dosis yang dianjurkan. Tapi insya Allah bukan pada kondisi akut. Jadi biasanya pada pemakaian kronis itu akan bisa menyebabkan AV block. Tapi kalau settingnya UGD, settingnya akut, diberikan amiodaron, diberikan digoxin, sepanjang tadinya AF rapid, insya Allah tidak akan menjadi tetap AV block. Kecuali kemudian pasiennya mengalami STEMI inferior ya Dr. Yusuf ya, iya dia jadi AV block. Tapi kalau settingnya bukan setting STEMI sih insya Allah aman. Tapi itu tadi teman-teman, kita harus tahu kenapa sih kok kita mau pakai amiodaron, kenapa kok kita mau pakai digoxin. Karena paradigma yang berkembang bahwa amiodaron itu adalah obat dewanya aritmia itu harus dihilangkan. Beta blocker jauh lebih aman dan jauh lebih bermanfaat dibandingkan obat-obat tersebut. Artinya tidak semua aritmia itu obatnya amiodaron, tidak semua aritmia itu obatnya digoxin. Beta blocker harus lebih diunggulkan dibandingkan obat-obat tersebut. Apa saja pendapat? Oh iya, satu lagi. Hati-hati kalau AF rapid ventricular response-nya QRS lebar ya. Kalau kita ketemu pasien setting emergency datang ke kita dengan AF rapid AF rapid QRS-nya lebar. Hati-hati, pastikan itu bukan AF yang melalui accessory pathway atau AF dengan WPW. Karena kalau itu AF dengan WPW, teman-teman memberikan obat yang memblok AV node, salah satunya digoxin atau amiodaron, pasiennya bisa mengalami VTVF di depan kita. Bagaimana ciri-cirinya AF dengan WPW? Kalau AF dengan WPW, QRS-nya akan berubah-ubah, kadang lebar, kadang sempit, kadang lebar, kadang sempit seperti itu. Jadi kalau AF dengan QRS yang berubah-ubah dan cenderung lebar, jangan pernah menggunakan obat-obat yang memblok AV node. Apa yang harus dilakukan? Kardioversi. Karena kalau AF-WPW obatnya satu, kardioversi. Obat-obat apa saja yang dapat menyebabkan AV block yang perlu diwaspadai dalam sehari-hari? Ya, semua obat-obat yang memblok AV node bisa menyebabkan AV block. Tapi sepanjang kita memakainya sesuai indikasi dan sesuai dosis, insya Allah aman. Apakah AV block imbas obat dapat dihilangkan ketika obat dihentikan? Tergantung half-life-nya. Jadi biasanya kalau kita sudah bisa menghentikan sesuai half-life, maka diharapkan AV block-nya akan membaik. Namun pada digoxin dengan kreatinin jelek tentu akan lebih lama clearance-nya sehingga biasanya half-life-nya akan jadi lebih panjang. Sehingga kalau nggak perlu digoxin, nggak usah pakai digoxin. Bagaimana melakukan perawatan pasien pasca pacemaker? Iya, pasien dengan pacemaker intinya tentunya teman-teman lihat indikasinya pacemaker apa. Paling sering total AV block ya. Indikasi lain sinus node dysfunction. Yang kemudian dilihat EKG-nya, iramanya pacing dengan baik apa tidak. Ada spike diikuti kompleks QRS, ada spike diikuti kompleks QRS seperti itu. Dan tentunya yang juga teman-teman harus pantau adalah setiap 6 bulan, maksimal 1 tahun, pasiennya harus dikirim ke rumah sakit yang punya fasilitas program pacemaker. Saya rasa di rumah sakit besar hampir semuanya sekarang punya. Namanya di program pacemakernya, di interrogate pacemakernya setiap 6 bulan, paling lama 1 tahun sekali. Untuk apa? Untuk kita mengevaluasi fungsi pacemakernya, settingnya sudah betul apa tidak, termasuk mengetahui baterainya tinggal berapa lama. Rata-rata baterai pacemaker itu 8-10 tahun. Kalau pasiennya misalnya tinggal di ujung dunia sana, misalnya kan pesertanya 1 hari 1 EKG gitu dari seluruh Indonesia ya, termasuk remote area. Kemudian pasiennya mau dirujuk untuk program nggak mau atau nggak bisa, kita nggak tahu baterainya berapa lama, ada cara mudah untuk mengetahuinya. Kalau kita punya magnet kecil ya, mungkin magnet yang biasanya ada di speaker itu, ukurannya mungkin sekitar 5-6 cm, taruh aja di atas generatornya sambil teman-teman rekam EKG. Misalnya pasiennya dengan pacemaker modenya VVI, rate yang diset oleh dokternya adalah 60 kali per menit. Ketika teman-teman taruh magnet di atas generator, sambil dilihat rekaman EKG-nya, dan denyutnya otomatis naik, biasanya rata-rata naiknya antara 90-100. Denyutnya ketika ditaruh magnet bisa naik, berarti baterainya masih bagus. Tapi kalau ditaruh magnet, denyutnya tetap 60, tetap pasiennya harus dipaksa, cepat harus ganti baterai. Artinya itu baterainya udah mau habis. Jadi itu namanya magnet rate. Kalau kita taruh magnet di atas pacemaker, maka dia otomatis denyutnya akan naik sesuai dengan setting pabrik, biasanya 90-100. Tapi kalau ditaruh magnet
denyutnya tetap 60 aja berarti baterainya sudah mau habis. Jadi paksa pasiennya untuk segera dikirim. Oh iya, sudah ya Dokter Evi. Masih kurang. Dok, boleh sedikit dok nanya, kita kan kadang itu ada pasien tua, dia sudah AF paroksismal dok, kadang dia AF paroksismal ini barusan aja dok kira-kira 3 minggu lalu. Jadi pasien ini sudah berobat hampir 5 tahunan AF paroksismal, kadang kalau AF-nya kambuh ya lumayan rate-nya dok. Tapi memang dia pernah episode itu beradi. Kayak ada episode braditaki, tapi memang beliau ini lebih dominannya ke AF paroksismalnya. Sehingga, pasien itu sampai hafal, "Dok, saya kalau nggak minum tiarit," nah ini amiodaron gitu, "itu saya nggak enak Dok, kadang itu kalau malam itu dredeg," gitu. Jadi beliau tuh tahu kombinasi amiodaron dengan bisoprolol pada akhirnya Dok. Karena sudah 5 tahun, 3 minggu yang lalu pasiennya rutin kontrol, bulan lalu masih baik, tapi yang terakhir kontrol ini saya auskultasi, saya raba kok aneh ya, ada ekstrasistol, kemudian agak beradi, kemudian saya rekam Dok, ternyata pasiennya sinus ares, kemudian ada ekstrasistolnya, ventricle PVC. Kemudian akhirnya karena saya ingat riwayat yang dulu beliau juga pernah riwayat beradi, akhirnya beliau saya observasi, "Dok, saya stop amiodaronnya." Lah nanti ini tapi ke depannya, jadi ini kan berarti pasiennya kemungkinan sudah umurnya kan memang sudah 70-an ke atas ya. Berarti ada kemungkinan pasien ini perlu pacing ke depannya begitu, Dok? Atau memang mungkin beradinya itu ya memang karena intoksikasi dalam tanda kutip dari pemakaian amiodaron yang sudah panjang dengan kombinasi beta blocker, ya sulit dibedakan ya, Dok, memang ini efek karena obatnya atau memang, eee, jalur konduksinya sudah mulai rusak juga, itu mohon sarannya, Dok. Ya, terima kasih Dokter Evi. Memang pada braditaki itu seperti kita mau tahu mana ayam mana telur ya. Mana yang lebih dulu, apakah takinya yang AF-nya yang kemudian menyebabkan relatif bradi atau bradikadinya itu yang memicu AF. Jadi pada kondisi seperti itu, kalau kita mau berpatokan pada guideline, hilangkan dulu AF-nya. Hilangkannya rekomendasinya ablasi. Tapi ablasi pada AF itu bukan ablasi yang successful rate-nya tinggi ya. Jadi mungkin keberhasilannya cuma 70-80% dan rekarensinya tinggi. Tapi kalau memang kita ragu mana yang duluan bleeding atau takinya, memang rekomendasinya hilangkan AF-nya dengan ablasi. Karena kalau pakai obat kan tambah rendah denyutnya ya. Tapi kalau setting kita di Indonesia kan tidak mudah untuk melakukan ablasi AF ya, karena harus 3 dimensi, tidak semua center tidak semua center ada, dan apalagi ini pasiennya udah usianya 70 tahun lebih. Sehingga sangat mungkin dia memang sudah ada sinus node dysfunction, entah karena obatnya ataupun memang problem primer sinus node dysfunction-nya memang ada. Sehingga sebenarnya ada satu obat Dokter Evi yang bisa digunakan yang dia bisa menekan AF-nya tapi sangat minimal efeknya terhadap SA node. Propafenon. Ada di Indonesia kan, propafenon. Namun ya itu tadi, nggak semua pasien mampu untuk membeli obat itu. Sehingga kalau yang seperti itu ya, tergantung simptomnya dominan apa. Kalau dia dominan AF-nya yang dia keluhkan, ya memang kita usahakan semaksimalnya untuk dilakukan tindakan ablasi. Tapi kalau dia dominan brady simptomnya, tidak selalu harus liar, tidak selalu harus pingsan, tapi di no effort setelah mengeksekusi semua sebab lain, saya rasa lebih baik dipasang pacemaker, kemudian kita nanti bisa optimal obat-obatan. Apalagi usianya sudah 70 tahun lebih ya, seperti itu. Baik dokter, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya, dari Dokter Syarah. Beliau mendapatkan pasien laki-laki 65 tahun dengan gambaran total AV block dengan left bundle branch block. Ini mungkin irama escape-nya ya, ini yang dimaksud ya. Dengan tekanan darah 250/120, saturasi 97%, tidak ada pingsan, tidak ada nyeri dada, stabil, agak ngos-ngosan aja. Setelah diberi SA 1 mg tidak didapatkan perbaikan. Pasien menolak dirujuk. Kemudian tindakan apa yang bisa dilakukan sementara? Ada pasien tersebut. Pasiennya nggak mau dirujuk, nggak ada SPJP. Wah, susah ini dok. Iya, hebatnya orang Indonesia tuh kreatif. Jadi memang fasilitas serba terbatas, tapi ya gimana lagi ya.
Ya, Sakti. tentunya ya, iya ya kita tahu memang ya, berarti dokter Syara sudah paham bahwa memang ya ini memang harus dipasang permanen pacemaker ya. Apakah medikamentosa pertama untuk total AV block saya rasa kok Nggak ada ya ya, Dok? tadi mungkin iya saya rasa kok nggak ada ya. Mungkin ya Berarti kalau tadi misalnya pas dikasih salbutamol membaik itu pas bejo aja ya, Dok ya? takutnya begitu ya dokter Yusuf. Saya karena ya dokter Yusuf tadi pasiennya itu ada kronisitas atau memang baru itu ya terdeteksi total AV block? Dia baru, Dok, baru. Hmm. Cuma memang saya enggak bisa bikin echo yang komplit ya, karena pasien banyak. Jadi Iya. intinya saya intip aja, oh EF masih bagus sih ya. Saya anjurkan opnam atau rujuk, sudah saya buatkan tapi nggak berangkat, Dok. Ya udah, wis. Ya tapi dia sepertinya itu ya, AV node disfungsinya dinamis dokter Yusuf ya, Iya, kadang iya. 21, kadang tetap AV block escape-nya kadang ventricle, kadang itu saya mungkin apakah suatu miokarditis, mungkin pakai Myokarditis ya steroid mungkin ya. malah Lebih baik malah mungkin ya. baik mungkin dokter Yusuf ya. Iya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu pasiennya, Dok. Amin, amin. Terus ini tadi ya susah ini memang kalau kita nggak punya fasilitas dapat kasus konduksi. Kalau misalnya ini infranodal kebanyakan tidak akan merespon dengan obat-obat obat-obatan sulfasatropin, kemudian salbutamol, aminofilin, kebanyakan tidak. Tapi kalau sinus node dysfunction seringkali masih berespon dengan salbutamol, dengan saya juga kadang memberikan aminofilin oral yang long slow release itu dokter Yusuf. Dan kebanyakan pasiennya yang misalnya sudah nggak mau dipasang pacemaker sinus node dysfunction, saya berikan itu kebanyakan masih bisa berespon. Tapi kalau AV block apalagi yang infranodal kebanyakan tidak berespon, malah kita takutkan bisa memicu aritmia ventricle, nanti malah ventricle aritmia. Dok, mungkin ini sekaligus dijelaskan, Dok. Ini kan mungkin belum semuanya paham, Dok. Kadang kita sering mendapatkan fenomena pasien yang bradikardi cenderung tensinya tinggi ya, Dok ya. Jadi entah itu karena masalah di SA node-nya, entah itu di masalah AV node-nya. Ini kan pasiennya 250/120. Nah, apakah ini memang part of mekanisme kompensasinya? Biasanya juga seringkali apabila rate-nya sudah diperbaiki dengan pacemaker, tensinya cenderung turun gitu ya, Dok ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan relation-nya apakah memang seperti itu. Dan yang kedua, Dok, pada praktek sih, Dok, memang kan katanya ini kebetulan aja, tapi pada prakteknya itu kadang karena keterbatasan, kadang karena pasiennya menolak, kita kadang berikan nifedipin, entah itu yang long acting, entah itu yang short acting, kan dia punya efek takikardi ya, Dok, yang meningkatkan rate sambil menurunkan tekanan darahnya. Gitu, atau mungkin pas pacemaker-nya lagi dipakai pasien lain karena kita cuma punya generator satu, jadi pasiennya kita beri perdipin. Ini ilmu dari mana gitu ya, Dok, ya? Jadi kita beri perdipin itu maksudnya biar tensinya turun, tapi agak takikardi gitu, maksudnya biar naik. Nah, ya gitu, Dok, ya agak agak trial and error ya, siapa tahu gitu kan, Dok, ada keberuntungan. Ya, mungkin bisa dijelaskan, Dokter Erika. Ya memang yang kita kadang temui pasien bradikardi jadi hipertensi ya. Saya rasa itu memang suatu mekanisme kompensasi karena dia berusaha mencukupi cardiac output ya. Kalau kita tahu rumusnya, mungkin Dokter Evi lebih ingat dari saya. Cardiac output sama dengan stroke volume kali heart rate ya. Ya, Dok. Nah, yang kemudian akhirnya kan itu juga ditentukan oleh tahanan perifer. Sehingga biasanya karena dia cardiac output-nya juga jadi kurang karena heart rate-nya menurun, maka dia bisa mengkompensasi. Salah satunya dengan mungkin meningkatkan tahanan perifer dan kemudian memang tensinya tinggi. Yang biasanya ketika kita berikan obat-obat untuk memperbaiki denyut, dia akan menurun. Tapi kadang mungkin kendalanya jadi kalau di panduan ACLS itu kan pasien dengan bradikardi simptomatik epinefrin sama dopamin ya, padahal tensinya sudah tinggi. Nah itu mungkin jadinya teman-teman juga akan jadi kendala. Itu kasih dopamin tensinya naik, tambah naik, heart rate-nya tambah naik, dikasih norepinefrin apalagi. Jadi tentunya kalau kondisi seperti itu kita nggak bisa memberikan norepinefrin ataupun dopamin ya. Apalagi tensinya sudah di atas 200. SA insya Allah masih mungkin.
untuk dicoba. Tapi kalau udah tensinya tinggi pakai norepinefrin dan dopamin terlalu berisiko untuk nantinya tekanan darahnya semakin tinggi. Gimana dokter Yusuf sarannya? Kalau nggak ada keluhan kita biarkan aja kan, Dok. Ini tadi ada keluhan nggak dokter Evi? Kalau tensinya udah Kalau pasiennya tinggi. datang ke IGD ada keluhan toh dok? Oh, gitu ya. Iya tadi total AV block left bundle branch block dengan tensi 250 dokter Yusuf. Iya. Apa yang mau dikasih? Salah-salah stroke nanti dok. Iya, kalau kita pakai itu. Kalau kita Paling kasih sulfat perdipin, atropin. bisa nggak dok? Ada kemungkinan rate-nya jadi naik gitu? Atau hanya keberuntungan Iya. aja kayak kata dokter Erika? Yang jelas kesembuhan dari Allah ya dokter Yusuf ya. Iya. Sepanjang kita memberikan obat yang tidak menyebabkan pasien itu menjadi lebih jelek sih, insya Allah harusnya nggak apa-apa. Kita berikan perdipin, logikanya berarti targetnya kita berurusan dengan bradikardi dan tensi tinggi. Ya. Kita bradikardi cuma punya senjatanya SA, kita nggak bisa pakai norepinefrin, kita nggak bisa pakai dopamin. Ya sudah, selesaikan masalah itu dengan SA, kemudian untuk tensi tingginya pakailah perdipin. Insya Allah nggak apa-apa harusnya kan, untuk targetnya untuk menurunkan tensi. Ya memang tidak ideal, tapi memang itu keterbatasan di banyak fasilitas kesehatan yang kita punya. Mungkin kalau keluhannya nyeri kepala dan terkait dengan tensi yang tinggi ya mungkin perdipin aja ya, Dok. Rate-nya mungkin kita nggak harus apa namanya sekarang gitu kita evaluasi, cuma ya tetap tidak boleh terlalu agresif mungkin untuk menekan tensinya, karena kalau terlalu rendah nanti karena beliau ini total AV block ya bisa makin turun. Saya kira sih demikian. Oke. Terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Thomas Suteja. Izin bertanya, kriteria untuk trivascular block apakah hanya total AV block plus RBBB dan LAFB atau LPFB yang bisa melibatkan blok yang lain? Maksudnya gimana nih? Atau bisa melibatkan blok yang lain, grade 1 atau grade 2, dok? Terima kasih. Ya, enggak dok. Ya, makasih dok. Pertanyaannya susah ini dok. Gimana ini? Iya. Jadi biasanya trivascular block itu dipakai untuk mendeskripsikan pasien dengan bivascular block, misalnya right bundle branch block dengan left anterior hemiblock atau right bundle branch block dengan left posterior hemiblock, dan pasiennya ada first degree AV block atau ada second degree AV block. Namun ada beberapa yang mengatakan istilah itu tidak akurat, tidak seharusnya dikatakan seperti itu. Sehingga istilah trivascular block itu Amerika AH atau ACC mengatakan sebaiknya nggak usah digunakan karena seringkali misnomer ya, atau penamaannya salah. Harusnya kalau trivascular block yang sebenarnya itu ya total AV block dengan right bundle branch block dan left anterior hemiblock, atau total AV block dengan right bundle branch block atau left posterior vascular block. Sehingga kalau di guideline pacing yang dipakai adalah bivascular block. Siapa tadi yang bertanya? Siapa tadi yang bertanya, dokter? Yang dipakai adalah bivascular block, di mana bivascular block itu adalah right bundle branch block dengan left anterior hemiblock atau right bundle branch block dengan left posterior hemiblock. Itu yang saya tahu sih, dokter Revi. Ya dok. Baik dok, cukup jelas ya dok. Jadi sebaiknya kita menghindari istilah trivascular block ya dok. Kemudian ada pertanyaan dari Dr. Ramadan. Selamat malam dokter, mohon izin bertanya terkait kedua kasus sebelumnya. Yang pertama, jika bukan pada setting MI, jika pasien datang ke IGD, jenis exercise yang applicable untuk memicu efek AV nodal apa ya dok? Apa bisa dengan 6-minute walking test? Kemudian untuk kasus kedua, aminofilin dapat diberikan sampai berapa lama? Gitu dok. Nomor 2 nggak usah dikasih aminofilin. Ini kan tadi sudah dijawab ya. Ya boleh kalau pakai sinus node dysfunction ya dok ya. Percuma dikasih aminofilin ya dok, tadi sudah dijelasin ya kasus kedua. Tapi kecuali settingnya akut MI ya dokter Yusuf ya, tadi kalau di guideline itu bisa dijadikan kalau akut MI masih bisa, tapi IV sebenarnya itu penelitiannya Iya IV bukan oral. Bukan oral. IV bukan oral. Nah, jika bukan pada setting MI, pasien datang ke UGD, jenis exercise yang applicable untuk memicu efek
ke AV nodal. Ketika pasien datang ke UGD mestinya ada keluhan ya. Kecuali biasanya kalau memang itu terkait dengan, kan kita mau, ini maksudnya mungkin terkait dengan AV blok 21, Iya, melihat apakah itu nodal ataupun infranodal. Jadi ya, jadi kalau sebenarnya AV blok 21 kebanyakan sih nggak ada keluhan yang menyebabkan dia akan datang ke UGD. Biasanya pasien yang ke UGD itu biasanya kalau misalnya total AV blok ataupun memang dia ada keluhan lain, misalnya heart failure, kebetulan EKG-nya AV blok 21. Tapi kalau hanya karena 21-nya biasanya sih dia nggak datang ke UGD, paling hanya ke poliklinik ataupun tidak sengaja pada pemeriksaan ditemukan seperti itu. Nah, pun memang ada exercise yang bisa kita picu untuk melakukan itu, mungkin semacam hand gripping atau dia disuruh sambil tiduran kayak mengayuh sepeda kakinya, yang intinya bisa menaikkan SA rate-nya, ya bisa menaikkan SA rate-nya, heart rate-nya. Sambil tiduran, sambil dia kakinya seperti mengayuh sepeda atau dia hand gripping semacam itu untuk menaikkan. Jadi bukan exercise yang berjalan ya, karena kalau exercise kan makanya kita sambil melakukan exercise sambil kita lihat monitor. Kalau sambil berjalan atau sambil yang lainnya kita harus tentunya pasang semacam holter monitoring atau telemetri untuk bisa melihat. Kalau ada itu tentunya akan lebih baik lagi. Kalau bisa pasang telemetri, pasiennya suruh jalan-jalan akan lebih baik lagi. Tapi kalau nggak bisa, pasiennya hanya bisa terlentang, kita pasang monitor, suruh gerakin kakinya sampai dia kecapean, harapannya SA rate-nya akan bisa naik dan kita bisa lihat apakah itu nodal atau infranodal. Gitu ya, Dokter Evi. Jelas, Dok. Ini ada pertanyaan singkat, Dok. Apabila kita memasang temporary pacemaker, kapan kita sebaiknya melepas dan mengalihkan ke PPM? Tadi sebenarnya ini sudah dijawab, sudah dijelaskan sepintas ya, Dok ya. Tadi kan tergantung kausanya. Kalau misalkan kalau misalkan setting MI, kalau nggak salah ada kayak pada kasus yang RCA, kita bisa monitoring sampai 14 hari kalau nggak salah ya. Untuk LAD kita bisa lebih cepat untuk memutuskan peralihan ke PPM gitu ya, Dok, tadi kalau nggak salah dijelaskan. Kemudian beda lagi untuk kasus ya, intinya kita MI. melepas kalau kita yakin itu irreversible. Begitu Dokter Evi ya. Iya. Apabila kita sudah memutuskan irreversible, maka kita putuskan untuk mengalihkan ke permanen pacemaker. Udah jelas ya, Dokter Farid. Ini Dokter Syarah ini sama ya, ini kan tadi saya sudah dijawab kan ini ya. Kemudian ini Dokter Ayu, waduh ini calon PPDS, Dok, ini keterima ini, Dok, PPDS Kardio UB ini, Dok. Dokter Ayu Pramita, terima kasih atas Nanti pemaparannya, nanyanya Dokter. ke Mohon Dokter izin. Ardian. Nah, ini Dok, calon dosennya nih, Dok, kayaknya, Dok. Nah, apakah ada studi klinis yang menjelaskan efektivitas pemberian atropin dengan dosis maksimal 3 mg pada AV block? Saya pernah menjumpai pasien pasca penggantian pacemaker mengalami STEMI. Apakah mungkin pasca pemasangan pacemaker bisa mengakibatkan terjadinya suatu ACS? Nomor 2 ini apa kebetulan kali ya, Dok ya? Iya. Oh, gimana? Karena sedikit banyak ACS kan terpicu oleh adanya suatu plak yang tidak stabil, yang itu bisa stres emosi atau stres fisik. Mungkin penggantian pacemakernya menyebabkan stressor tersendiri sehingga plak yang tidak stabil itu menyebabkan ruptur. Pas kejadiannya bareng dengan pemasangan permanen pacemaker. Iya. Kalau yang pertanyaan pertama, Dok. Oke. Apakah ada studi Itu klinis malah sudah masuk di rekomendasi guideline ACLS ya. Ketika sudah masuk rekomendasi guideline, sudah sangat jelas pastinya banyak studi klinisnya terkait dengan dosis maksimalnya seperti itu. Dan juga kemungkinan juga salah satu alasannya kenapa kok 3 mg ya, ketika kita sudah sampai memberikan 3 mg responnya nggak maksimal, artinya kita sudah harus membuat manajemen strategi yang lain, salah satunya misalnya pemasangan temporary pacemaker seperti itu, artinya kan sudah tidak begitu optimal dengan penggunaan obat, kita harus
harus berusaha untuk memakai device. Iya, Saya Dok. rasa itu sih, Dokter Evi. Iya. Ini kalau yang saya pernah melihat itu Dokter Erika, itu pasien pos pemasangan. Jadi pos switch dari TPM ke PPM itu mengalami alo, Dok, bukan STEMI. Waktu itu saya pernah konsul ke Dokter Erika juga. Sepertinya itu terkait dengan ini, Dok. Mungkin dia rate-nya awalnya terbiasa dengan rate-nya lambat. Oh Dia iya iya iya. EF-nya itu kan, Dok, ya EF-nya itu pasien ini EF-nya 30-an kebetulan. Dia tidak dipasang stent, memang pasien sudah tua. Kemudian dipasang permanen pacemaker. Nah, pos PPM itu pasiennya langsung alo. Ketika dia mendapatkan rate-nya itu 75-an. Waktu itu saran kami pasang ventilator sesuai algoritma dari ini ya, Dok, ya, AHF. Kemudian waktu itu Dokter Erika menyarankan settingnya coba diperbaiki, rate-nya diturunkan gitu kalau nggak salah, Dok. Bisa ya, Dok, ya itu Terus Kak, gitu pasiennya ya? gimana? Hidup kok, Dok, hidup kontrol sampai sekarang. Iya, kadang-kadang pasien-pasien yang kronik bradikardi itu, misalnya dia biasa rate-nya 50, 40, sepertinya dia mungkin sudah ada underlying cardiac condition yang lain, entah itu angina pectoris stabil ataupun dia sudah heart failure. Kemudian kita implant pacemaker yang rate-nya apalagi yang ada rate responsif ya, yang dia bisa naik. Kadang-kadang pasien itu butuh adaptasi. Ya butuh adaptasinya. Mungkin salah satunya juga jadinya karena heart rate-nya tinggi, jadi oksigen demand-nya naik terus kemudian sampai menjadi heart failure, atau bahkan pasien merasa, dok saya nggak enak, kalau saya jalan kok denyut saya jadi rasanya cepat. Padahal dia kita pasang mode VVIR misalnya responsif, jadi memang kalau gerak denyutnya naik. Sehingga waktu itu kita ubah menjadi VVI aja, fixed rate 60, dia baru merasa lebih nyaman. Ya, jadi memang kadang-kadang butuh adaptasi mungkin ya, Dokter. Iya, Dok. Baik, Dokter. Ini pertanyaan terakhir, Dok. Insya Allah ini 21.30 selesai, Dok. Sudah 2 jam loh, Dok. Ini cocok kalau bikin podcast kayaknya nih, Dok. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Dokter Erika, Dokter Yusuf, Dokter Evi. Izin bertanya, saya pernah mendapatkan pasien usia 60 tahun dengan keluhan pusing, ECG AV blok derajat 1 dengan PAC, RBBP incomplete. Diberikan SA 4 ampul, heart rate-nya jadi 60-an. Apakah untuk kondisi seperti ini, inotropik apa yang bisa kita berikan, Dok? Tensinya 85/59 akral hangat. Mungkin ini sudah disampaikan Dokter Erika juga ya, Dok. Kita harus eksplor penyebab hipotensi yang lain selain AV bloknya. Tadi sudah dijelaskan kalau nggak salah. Gitu ya, Dok? Iya, insya Allah. Dan AV blok derajat 1 biasanya nggak membuat keluhan hipotensi. Iya. Jadi mungkin ada penyebab hipotensi yang lainnya pada pasien ini. Oke, Dokter, ini sudah pertanyaan terakhir. Mungkin dari Dokter Yusuf ada tambahan, Dok. Baru terima award loh, Dok, Perki Award. Iya, Masya Allah, luar biasa. Semoga berkah ilmunya, insya Allah, Dokter Yusuf. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Dok. Saya sebenarnya udah menunggu-nunggu sesi sama Dokter Erika ini, tapi baru terwujud sekarang, alhamdulillah. Maaf ya, Dokter Yusuf. Nah, apa, Dok? Oke, monggo, Dok. Dokter Evi ditutup aja, udah malam nih, kasihan Dokter Erika. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Erika, Dokter Yusuf, teman-teman semua di sini sejawat. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Insya Allah pasti bermanfaat. Kalau ada yang bertanya apakah ada PowerPoint-nya, saya rasa sih Dokter Yusuf punya YouTube ya, Dok, ya. Nanti akan ditayangkan mungkin dalam beberapa hari ke depan. Insya Allah. Dokter Erika, semoga amalnya menjadi amal jariah ya, Dok. Begitu juga Dokter Yusuf. Semoga Ibu segera diberi kesembuhan. Teman-teman sejawat tetap semangat belajar. Belajar tidak harus dari buku, kita belajar kayak gini santai-santai juga toh tetap bisa belajar ya, Dok, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau keterbatasan. Selamat beristirahat, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yusuf, Dokter Evi. Sami-sami, Dok. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmunya luar biasa.